Ini ikan yang akan kita keeping ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk jenis Akamatsuba yang dari Otsuka Koi Farm itu lebih bulky ya, lebih tebal ya dibandingkan dengan yang Marusei. Kalau panjang itu sama-sama 10 cm. Ya, kita langsung masukkan saja ke akuarium ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kokodekpa Majalengka. Pada hari ini saya akan membuat konten nyeleneh ya, yang mungkin bisa dibuat aneh ya, dibilang aneh ya. Karena hari ini saya akan melakukan keeping di akuarium yang saya buat sendiri ya, dari box styrofoam. Kemudian volume airnya sedikit ya. Yang di keeping ikan koi import ya, serti dari Otsuka Koi Farm dengan Marusei ya. Jadi bisa dibilang kita akan melakukan uji cepat ikan koi mana yang tumbuhnya lebih cepat dengan pakan yang sama, air yang sama, kemudian pemberian pakan yang teratur ya. Dan pemberian pakan saya menggunakan alat lagi ya, yaitu alat auto feeder disebutnya ya. Ini auto feeder ya. Saya pakai yang kecil karena hanya mengkeeping 2 buah atau 2 ekor ikan ya, 2 ekor ikan. Jadi saya rasa cukup menggunakan auto feeder yang sangat kecil ini. Kemudian ikan yang saya keeping ini ukurannya masih baby ya, masih kecil, masih 10 cm. Dan kebetulan kemarin pas waktu saya beli ada yang ukuran paling kecil yang 10 cm, makanya agak sedikit unik jika saya keeping di sini untuk membuktikan mana yang paling cepat, apakah serti Otsuka atau serti Marusei dengan dog yang sama ya. Oke. Kita langsung buka saja ya ikannya. Ini sudah ada ikannya ya. Kemudian spesifikasi kolamnya ya. Untuk kolam saya menggunakan box styrofoam yang kalau nggak salah kemarin tuh saya dapat panjang kali lebarnya itu kurang lebih sekitar, kalau volume air berarti 40 kali, ini berapa ya, 70, 40 kali 70, kemudian kesananya 45 ya. Jadi tinggi 40, kemudian lebar 45, panjang 70 cm. Dan saya menggunakan pompa yang 1200 LH ya, karena untuk volume air sebanyak ini cukup menggunakan pompa 1200 LH. Kita langsung buka saja dan kita langsung ukur ikan awal, dan kita akan ukur lagi 1 bulan kemudian. Jadi di 1 bulan siapa yang tumbuhnya paling cepat ya, kemudian kualitasnya paling bagus, nanti perkembangannya kita lihat ya 1 bulan kemudian. Ikan ini sudah saya apungkan di kolam akuarium ya, dari kemarin malam ya. Dan sekarang baru saya buka ya, karena memang harus diapung terlebih dahulu. Jadi bagusnya semakin lama ikan itu diapung, dia semakin baik adaptasi dengan air yang ada di kolam kita. Jadi lebih baik diapungnya lebih lama.
Nah ini ya ikan koinya ya. Untuk jenis ya, ini jenisnya Ochiba ya. Kemudian satunya lagi Akamatsuba. Jadi yang Marusei itu yang Ochiba ya, yang ini. Ini yang Marusei yang Ochiba. Nah ini yang Marusei ya. Ini yang Marusei Ochiba. Kemudian yang Akamatsuba yang ini yang Otsuka ya. Ini yang Otsuka ya, ini yang Otsuka. Oke. Kita tambah air dulu ya, tambah air akuariumnya ya. Saya tambahkan air akuariumnya ya. Tujuannya untuk menyamakan pH ya. Siap. Sebelum kita campur, diamkan dulu ya. Ini hampir satu ukuran ya. Cuman kalau yang Otsuka, yang Akamatsuba ini itu lebih bulky ya. Kalau yang ini dapat dipanjang, jadi kelihatan lebih kecil ya. Oke, kita ukur. Ini ikan yang akan kita keeping ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk jenis Akamatsuba yang dari Otsuka Koi Farm itu lebih bulky ya, lebih tebal ya dibandingkan dengan yang Marusei. Kalau panjang itu sama-sama 10 cm. Ya, kita langsung masukkan saja ke akuarium ya. Setelah kita masukkan ikannya, sekarang kita setting dulu alat auto feeder ini ya, untuk push pakan yang ada di kolam akuarium kita ya. Untuk auto feeder saya memakai Resun AF 2005D ya. Pakannya kecil ya, cuman pengaturannya sangat simpel sekali ya, gampang digunakan. Apa yang ada di dalam box ya? Pertama alat ya. Ini alat untuk auto feedernya. Kemudian ada manual book. Kemudian mungkin ini untuk menempelkan di kaca ya, yang ada di sini nih ya. Jadi ini nanti dimasukkan ke sini di lem ya. Nah ini ditempel di sini di lem biar nanti dia tidak susah untuk nempel di kacanya, tidak ada bekasnya. Oke. Tidak ada lagi ya. Berarti baterainya beli sendiri ya. Dan saya sudah menyiapkan baterainya. Kemudian untuk bagian-bagiannya ya. Untuk bagian-bagiannya ini ada baterai ya. Baterainya menggunakan baterai yang A2 ya, pakai yang A2 yang baterai jam. Kemudian ada display LCD untuk pengaturan. Kemudian tombolnya analog ya, dipijit, tidak touchscreen. Kemudian ini ada tempat pakan. Dan di sini ada pengaturan size untuk pakan yang akan kita pakai, apa ukuran M, S ya. Kalau L kayaknya L bisa ya, L bisa, cuman tidak begitu banyak. Dan kebetulan saya menggunakan pakan yang S yang 2 mili ya. Untuk pakan yang saya pakai menggunakan pakan Hiroyuki yang grow color, yang kuning. Oke, kita langsung masukkan saja baterainya.
Sip. Ya. Yang pertama kali kita lakukan untuk mengeset auto feeder adalah melakukan penyetelan terhadap jamnya, ya. Oke, kita samakan dulu jamnya, ya. Ini kita set dulu. Sekarang 11.44. Untuk melakukan pengesetan ada 4 buah tombol, ya, yang ada di sini. Dan tombol pertama yang ini untuk memutarkan si tempat feeder ini, ya. Jadi untuk melakukan tes apakah mesinnya berjalan atau berfungsi atau tidak di sini. Kemudian untuk melakukan pengesetan jam, teman-teman nanti tinggal pijit tombol set, ya. Nanti dia akan di mode jam ini, ya. Kita samakan dulu jamnya. Sekarang barangkali berubah 11.45, ya. Nanti ada tombol adjust, jadi tidak ada tombol min plus, cuman satu arah, ya. Cuman menambah saja. Terus sampai jam 11. Nah, untuk berpindah ke menit, ya, untuk berpindah ke menit teman-teman bisa pijit mode, ya. Jadi nanti akan berkedip yang menitnya. Nah, ini kita adjust lagi, ya. Masukkan lagi sampai 45. 45, ya. Sudah 45, nanti teman-teman tinggal pijit set, ya. Oke, jam 11.45. Ini baru pengaturan tentang jam saja. Nah, berikutnya kita akan melakukan setting waktu pemberian pakan. Untuk memberikan setting, untuk mengatur pemberian pakan, teman-teman nanti pijit mode, ya. Nah, di sini, ya, jika teman-teman perhatikan, ya. Ya, teman-teman perhatikan. Ini ada angka 1, ya. Ada angka 1. Ya, ada angka 1. 00. Jadi masih belum ada waktu pemberian pakan, yang artinya pemberian pertama jam berapanya kita set. Nah, untuk mengesetnya teman-teman tinggal pijit set. Ya, ini ada di jam. Ya. Jam saya akan memberikan jam 9 pagi, ya, jam 9 pagi. Oke, nanti pilih mode lagi. Menitnya menit berapa? Ya, kalau saya kebetulan jam 9 pas. Oke, kita pijit. Nanti akan berkedip angka 1 di atas. Nah, saat berkedip angka 1 di atas, di sini kita bisa memberikan 1 kali putaran atau 2 kali putaran. Misalkan saya kasih 1, nanti ada tambahan 1 lagi, ya. Ini ada tambahan 1. Kalau saya pijit lagi adjustnya, dia akan jadi 2, yang artinya pakan ini dalam jam 9 akan memberikan 2 kali makan, ya. Cuman saya pakai 1 kali makan saja, ya. 1 kali makan, sip, ya. 1 kali makan. Kalau sudah, pilih set, ya. Jadi pemberian pakan pertama jam 9 1 kali makan, ya. Kemudian untuk ke pemberian kedua, teman-teman bisa pilih mode lagi. Nah, di sini ada angka 2-nya, ya. Ada angka 2-nya. Ya, angka 2. Nah, teman-teman nanti pilih set lagi. Set. Nah, saya akan memberikan pakan jam 11.30 menit. Ya, modenya pijit lebih 30 menit. Lebih 30 menit. Ya, 31, udahlah gak apa-apa, 31, ya. Kemudian mode lagi seperti biasa, tadi di atas 2-nya berkedip, ya. Berapa kali makan, pijit adjust lagi, tes 1, ya. 1 kali makan. Jadi kalau pengen 2 kali, pijit 2 kali, ya. Sip, sudah set. Jam berikutnya saya akan memberikan jam 2, ya, atau jam 14. Jam 14.
Sip, jam 14 pas. Pilih mode lagi. Kemudian mode lagi, berapa kali makan? 1 kali makan. Ya. Kemudian set lagi. Berikutnya, kita akan memberikan pemberian pakan di jam 16. Ya, berarti mode lagi. Pemberian pakan keempat. Ya. Pemberian pakan keempat ini akan saya set jam 16 pas atau jam 4 sore. Kelebihan jam 4 sore. Sip, 16 ya. Kemudian mode lagi. Kemudian adjust ya. Jadi 1 kali makan ya. Set. Kemudian mode. Sip ya. Jika teman-teman perhatikan di atasnya itu ada 1 2 3 4 aktif ya. Kalau teman-teman sudah melakukan set tapi lupa tidak melakukan penambahan di sini 1 kali putaran atau 2 kali putaran atau 2 kali makan, itu biasanya tidak akan muncul di sininya ya. Jadi jangan lupa untuk mengeset pemberian pakannya ya, jangan hanya jam pemberiannya saja ya. Oke, sip, sudah kita set ya. Sekarang kita tambahkan pakannya dulu. Untuk pemberian pakan memang agak sedikit ribet sih. Kita harus memasukkan dari sini ya, harus memasukkannya dari lubang ini ya. Langkah berikutnya setelah kita isi ya, jangan lupa teman-teman untuk melakukan pengsetan dari berapa banyak pakan yang akan kita keluarkan ya, atau bisa juga dari size pakannya ya. Jadi kalau semakin besar pakan, teman-teman harus membukanya maksimal ya di sini supaya pakannya bisa keluar. Tapi kalau menurut saya pakan yang 5 mili aja udah mulai susah untuk keluar ya. Jadi untuk pakan yang 2 mili saya set di yang tengah-tengah ya, di set yang tengah-tengah ini ya. Oke, berikutnya kita pasangkan di kolam. Oke, sekarang kita akan mencoba alat ini apakah berjalan normal atau tidak ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya keeping di kolam styrofoam yang saya buat ini ya, kolamnya menggunakan 3 buah chamber. Chamber pertama saya menggunakan biologis, chamber kedua saya isi dengan mekanis ya, dimana di sini ada jet map
kemudian biofoil, dan terakhir ada pompa ya. Oke, sekarang kita coba set dulu ya. Kita coba set untuk alatnya. Tes pertama tadi jam 9 ya, saya sudah set jam 1. Cuman tadi ya jam 12.27. Sekarang kita set yang ini, kita ubah jadi jam 12. 12.30. Jam 12.30. Jam 12.30. Jadi waktu yang terdekat. Ya. Oke. 2 menit lagi ya, kita lihat nanti alat ini berjalan atau tidak. Kita tunggu. Ikannya sudah menunggu ya, di bawahnya ya ada Ochiba sama Akamatsuba. Ya, alatnya berputar ya. Ini berputar. Alhamdulillah ya, jalan ya. Nah, sekarang kita ubah karena sudah jalan. Kita ubah di jamnya, kita kembalikan ke jam 9 ya untuk pengesetan pertamanya. Jam 9. Pas. Sip, sudah kita set ya. Dan ternyata lumayan banyak juga yang keluar ya. Jadi cukup untuk 2 ekor ya, malahan lebihan ya. Karena kita set jamnya di 2 jam setengah sekali, jadi sisa ini nanti akan dimakan oleh ikan lagi ya. Oke teman-teman, itu proses keeping ikan koi saya ya, yang 2 ekor, untuk membuktikan kualitas mana yang tumbuhnya paling cepat. Dan saya menggunakan alat bantuan auto feeder ini karena untuk mengatur pola makan supaya ikan itu bisa makan dengan tepat waktu. Dan pakan yang saya pakai menggunakan pakan Hiroyuki Grow ya. Dan pompa, saya menggunakan pompa 12.000 liter. Dan nanti 1 bulan kemudian itu akan saya ukur lagi ya. Berarti sekarang tepat tanggal 18 Maret ya, ini 18 Maret ya. Jadi nanti akan saya ukur lagi di 18 April. Dan siapa yang tumbuhnya paling cepat dan bodinya paling bagus, nanti kita bisa lihat hasilnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya, serta bagikan video ini kepada teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat lagi. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi lover.